Salam Natal. Kita berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Harian Toraja, edisi Sabtu 26 Desember 2020. Kita persiapkan pembacaan kita, Kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Kita berdoa. Natal ini ya Tuhan, kami mau memaknainya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Itulah sebabnya kini kami rindu untuk menyelami firman. Kami mau membaca, kami mau merenungkannya. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memaknai betapa tinggi, dalam, luas dan lebarnya rancangan damai sejahtera-Mu, tuntunan-Mu melalui firman-Mu bagi kami. Bersabdalah, kami mendengar di dalam Kristus Yesus, Putra Natal yang telah menjadi manusia. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tujuh orang dipilih untuk melayani orang miskin. Firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan. Amin. Selamat Natal di tahun 2020 ini. Menopang yang lemah, untulak totang pabela, tema perenungan kita hari ini. Hari ini kita masih diliputi suasana penghayatan perayaan Natal. Namun pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah,
apa yang harus dilakukan untuk memaknai masa-masa perayaan Natal tersebut. Adakah tindakan yang kita lakukan untuk menopang mereka yang tak berdaya? Dalam pelayanan para rasul di jemaat mula-mula, tidak terlepas dari pelayanan terhadap mereka yang berkekurangan. Khususnya kepada janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani, yang merasa terabaikan. Ayat 1 bacaan kita. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, sehingga menimbulkan sungut-sungut. Ke-12 rasul berkumpul, lalu membicarakan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan memohon campur tangan Tuhan. Para rasul menyadari bahwa masalah tersebut merupakan cara Tuhan untuk memperbaiki kualitas pelayanan para rasul, agar pelayanan selanjutnya tidak menghalangi mereka dalam pelayanan firman. Ayat 4 pembacaan kita. Untuk langkah selanjutnya, para rasul memilih 7 orang yang secara moral baik, berhikmat, dan dipenuhi oleh Roh Allah untuk menata pelayanan. Ayat 3 pembacaan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pelayanan para rasul pada masa itu kiranya menginspirasi kita untuk memaknai bahwa jika selama ini kita merayakan Natal dengan berpesta pora sebagai respon atas sukacita Natal, maka Natal kali ini juga mengajak kita untuk merespon kelahiran Yesus dengan cara berbagi dalam bentuk membangun kepedulian terhadap sesama yang berkekurangan. Hal ini penting oleh karena kelahiran Yesus ke dalam dunia ini justru menjumpai mereka yang tak berdaya, lalu membuat yang tak berdaya itu menjadi berdaya. Karena itu, marilah berbagi dalam kasih, dalam bentuk peduli sesama. Karena itulah yang dikehendaki Kristus. Selamat merayakan hari Natal. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tiap tahun kami merayakan Natal, ya Tuhan. Namun, masih banyak yang perlu kami perbarui ketika kami merayakan Natal. Kini kami dibangun oleh firman-Mu untuk merayakan Natal sukacita itu, bukan hanya dengan pesta dan berbagai sukacita, tetapi yang perlu kami perhatikan adalah berbagi dengan sesama, memberdayakan orang di sekitar kami, seperti yang diteladankan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, turun ke dalam dunia untuk memberi kami hidup lebih baik lagi, bahkan menuju kemuliaan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Natal tahun ini kami menghayatinya lebih baik dan lebih berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.